Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitab, itulah Alkitab, itu Al-Qur'an, alladzi la raiba fihi, yang mana di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersandar dari pesan dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruh di antara hamba-hambanya untuk senantiasa mentadabburi Al-Qur'an, untuk dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. Bukan hanya semata kita membaca sebagai amalan, ya, yang banyak dilakukan oleh orang atau manusia zaman sekarang. Banyak manusia yang menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan. Dulu, ya, para generasi yang terbaik umat ini menjadikan yaitu Al-Quran sebagai dasar untuk beramal. Allah perintahkan aqimus sholat, maka kemudian mereka mendirikan sholat. Allah perintahkan atuz zakat, maka mereka melakukan zakat. Ketika Allah mengatakan innamas sadaqat, maka mereka mengerjakan sedekah. Ketika Allah mengatakan berjihad, maka kemudian mereka berjihad. Ketika Allah mengatakan berbuat kebajikan kepada orang tua, maka mereka berbuat bakti kepada orang tua. Jadi Al-Quran dijadikan dasar untuk beramal. Adapun sekarang Al-Quran dijadikan sebagai yaitu amalan. Bahkan ada yang kemudian berlebih-lebihan di dalam menjadikan Al-Quran sebagai amalan, yaitu dijadikan sebagai mata pencarian. Kajian kita saat ini sudah masuk pada surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at, dan kita sudah masuk kepada yaitu ayat yang ke-20. Pembahasan kita terakhir adalah ayat yang ke-20, dan sekarang kita masuk ke ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakadzdzaba wa 'asa, tsumma adbara yas'a, fahasyara fanada, faqala ana rabbukumul a'la. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fakadzdzaba wa 'asa, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Ya, tsumma adbara yas'a. Kemudian Fir'aun ngapain? Dia berpaling seraya berusaha untuk menantang Nabi Musa alaihissalam. Fahasyara fanada, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la, sampai dia mengucapkan perkataannya, Fir'aun mengatakan bahwa sesungguhnya akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka kemudian Allah mengazabnya dengan siksaan yang pertama dan siksaan yang terakhir. Allah mengazabnya dengan siksaan yang pertama dan siksaan yang terakhir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita berbicara sedikit tentang ayat yang sebelumnya. Jadi kisah Nabi Musa alaihi salam dengan para penyihir Fir'aun. Yang mana pada saat itu Fir'aun menantang Nabi Musa untuk melawan tukang-tukang sihir yang mereka andalkan. Itu tukang sihirnya sedikit, ratusan. Sebagian riwayat mengatakan ribuan tukang sihirnya Nabi Musa. Tukang sihirnya Fir'aun. Yang pada masa itu
sebagaimana juga tersebutkan dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud itu raja-raja zalim pada zaman dahulu. Mereka menjadi lebih berwibawa, menjadi ditakuti, disegani oleh rakyatnya karena ditopang oleh para tukang sihir. Ya, mereka disupport, dibantu oleh tukang sihir. Ya, maka pada saat tukang sihir ini berhadapan dengan Nabi Musa, ternyata yang mereka hadapi adalah sesuatu yang tidak mungkin dikalahkan oleh sihir mereka. Ya, sesuatu yang tidak mungkin dikalahkan oleh sihir mereka. Maka kemudian ketika melihat ular-ular mereka ya, dari tali dan tongkat yang mereka lempar dimakan oleh ularnya dari tongkat Nabi Musa alaihissalam, dan mereka melihat sebuah kebenaran. Fa'ulqiya saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maka kemudian mereka tersungkur langsung sujud ya kepada Nabi Musa, dan mereka mengatakan amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman terhadap Tuhannya Harun dan terhadap Tuhannya Nabi Musa. Jadi setelah kejadian itu, Firaun ngamuk betul-betul dia. Betul-betul dia marah. Dan dia marah kepada para penyihirnya. Penyihirnya adalah seorang yang tim khusus yang diandalkan untuk bisa mengalahkan Musa, untuk bisa mengembalikan kepercayaan Bani Israel kepada dia, kepada Firaun. Ternyata tukang sihirnya ini kalah. Bukan hanya kalah, bahkan kemudian beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa. Akhirnya kemudian Firaun mengancam kepada para tukang sihirnya, kalau kalian tidak kembali kepada agama yang sebelumnya, aku akan bunuh. Maka para tukang sihir itu kemudian mereka tahu mana yang benar, dan mereka berpegang kepada apa yang sudah mereka yakini, dan semuanya dibantai oleh Firaun. Ratusan itu tukang sihir itu dibantai semua. Semuanya beriman dan semuanya dibantai oleh Firaun. Ya, semuanya dibantai, dibunuh karena dianggap justru malah berkhianat. Dianggap justru tukang sihir itu malah bersekongkol dengan Nabi Musa. Oh, kalian ini bersekongkol ya dengan Nabi Musa. Maka semuanya dibunuh. Setelah peristiwa tersebut, ya, peristiwa betapa mukjizat Nabi Musa tidak bisa dikalahkan atau mampu mengalahkan tukang sihirnya Firaun, yang harusnya kalau kita melihat sebuah peristiwa yang luar biasa, maka orang akan takjub dan tunduk, tapi tidak dengan Firaun. Justru malah dia ngapain? Fakadzdzaba wa asa. Justru dia malah mendustakan dan mendurhakai. Sudah jelas tukang sihirnya kalah. Sudah jelas ya, tongkat Nabi Musa mengalahkan yaitu senjatanya tukang sihirnya. Sudah jelas bahwa bahkan tukang sihirnya beriman kepada Nabi Musa. Tetapi yang muncul adalah yang dampak berikutnya adalah malah fakadzdzaba wa asa. Justru dia malah mendustakan dan dia mendurhakai. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia malah berpaling. Justru dia menantang ya Nabi Musa, fahasyara fanada, dan mengumpulkan para pembesar-pembesarnya dan mengatakan ana rabbukumul a'la. Di sini ada hal yang menarik tentang ayat yang terakhir kita baca. Fa akhadallahu nakal akhirata wal ula. Allah kemudian mengazabnya. Ya, kemudian Allah mengazabnya dengan siksaan yang pertama dan siksaan yang terakhir. Ini menjadi dilema. Ini maksudnya apa? Siksaan yang pertama dan siksaan yang terakhir. Fa akhadallahu nakal akhirati wal ula. Adapun pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan siksaan yang pertama adalah siksaan di dunia. Pada saat Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Ditenggelamkan di Laut Merah. Ini laut yang terkenal sekarang ya. Ikutin aja. Sekarang bala tentara Yaman, yaitu milisi Houthi, mereka sedang pasang badan untuk menghalau kapal-kapal ya yang mensupport Yahudi ya di Israel. Dan mereka pasang badan untuk ngebom. Bahkan kalau Amerika mau berkoalisi dengan beberapa negara, maka Houthi atau orang Yaman siap untuk
ya pasang badan menahan mencegah bantuan itu masuk kepada Israel. Sehingga solusi yang berikutnya adalah ya Amerika mengirim bantuan dengan pesawat jalur udara. Nah, ini adalah di Laut Merah, Selat Laut Merah yang memang merupakan perbatasannya Yaman. Ya. Kemudian siksaan yang terakhir adalah siksaan pada neraka Jahanam nanti kelak pada hari kiamat. Ini yang akan didapatkan oleh Fir'aun dan juga kaumnya, bala tentaranya dan pasukannya. Sempat kita dengar bahwa Fir'aun itu ternyata akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Sehingga ketika Fir'aun sudah hampir tenggelam, maka dia berkata, aku percaya bahwa tidak Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-ana qad asaita qabla kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman, wahai Fir'aun? Ya, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa sempat di akhir Fir'aun itu yaitu mengatakan bahwa dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihi salam, tetapi kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membantah Allah, ya, kita nggak bisa membantah. Ya, Allah membatalkan keimanannya. Allah membantah keislamannya. Al-an, kok baru sekarang? Waqad asaita, kamu telah berbuat kedurhakaan saja dahulu. Ya, wa kunta minal mufsidin, kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, kemudian nanti ada sisa yang akan didapatkan. Ya, an-nar yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Di alam barzah nanti Fir'aun dan bala tentaranya, mereka akan diperlihatkan kepada mereka neraka pada pagi dan petang di alam kubur. Jadi di kuburan nanti, kuburan mereka Fir'aun dan bala tentara itu setiap pagi, setiap petang, ya, setiap pagi dan sore itu Allah akan tampakkan tempatnya mereka nanti di neraka kelak. Pak, ini nggak main-main, ya. Walaupun mungkin belum benar-benar masuk ke dalam neraka, tetapi orang yang sudah mendapatkan ancaman seperti itu, dia tidak mampu untuk bergerak. Dia tidak mampu untuk melawan dan tidak ada kesempatan untuk mengulangi apa yang sudah terlewat. Ya, yang namanya alam barzakh adalah alam yang menjadi perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Orang yang sudah berada di alam barzakh, maka tidak akan ada yang sanggup untuk balik ke alam dunia. Maka jangan ada yang percaya kalau ada jin, ada manusia, suster ngesot, jin, ibrit, segala macam yang dia sudah mati, ya, kemudian dia nanti akan bangkit kembali untuk menakut-nakuti manusia. Nggak ada itu. Ya, orang yang sudah mati, maka dia tidak akan bisa untuk kembali lagi, maupun dipaku sekalipun kepalanya. Ada nggak dipaku kepalanya? Mau dipaku sekalipun kepalanya, ya, nggak ada yang bisa kembali. Ini enggak urusan main-main ini. Bukan urusan untuk dijadikan semata bahan konsumsi produser film, tidak. Ya. Dan mereka mengambil celah itu untuk apa? Untuk mereka mendapatkan keuntungan. Adapun secara prinsip, maka seorang orang yang beriman wajib, ya, untuk mengimani, untuk menegaskan bahwa orang yang sudah mati tidak akan bisa bangkit kembali, tidak bisa kembali ke alam dunia. Apapun caranya. Ya, apapun caranya. Tentu kalau ada pengecualian, maka pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada pengecualian, maka pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Contoh kisah sapi betina dalam surah Al-Baqarah. Tahu kisahnya kan? Orang Bani Israel, mereka ada yang mati dan kemudian keluarganya rebutan warisan. Maka ingin diketahui siapa yang pembunuh laki-laki ini. Maka kemudian disuruh motong sapi. Motong sapi, kemudian sapi tersebut disembelih, ya, kemudian buntutnya dipukulkan kepada jasad dan jasad itu hidup. Ditanya, siapa yang membunuh kamu? Si fulan.
Bukan ini ya, si fulan. Si fulan, ya. Kemudian dia mati lagi. Maka selesai. Ya, hukumnya langsung ditegakkan. Kalau seandainya bisa kayak gitu kita sekarang, wah gampang sekali. Siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap 500 orang di TPS misalnya, gampang ketahuan. Ya, pembunuhan atau bukan masalahnya kan, dan seterusnya. Tanya orang yang sudah mati, dia sudah tahu betapa dahsyatnya alam barzah. Dia sudah merasakan dahsyatnya alam barzah. Baik. Kemudian pada hari kiamat, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyadda adzab. Dan ketika hari kiamat tiba, maka Allah berkata kepada para malaikat, ya, adkhilu, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras, azab yang sangat keras. Dan kalimat azab yang sangat keras ini, ya, yang mampu dibayangkan oleh manusia hanyalah yaitu apa yang mungkin pernah kita nampak, apa yang mungkin pernah kita lihat atau yang pernah kita dengar. Adapun nanti pada hari kiamat kelak, maka di sana akan ada berbagai macam bentuk hukuman yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelum-sebelumnya. Ya, yang mana siksaan semakin lama semakin keras dan semakin berat, semakin pedih, semakin sakit. Dan manusia adalah merupakan target hukuman tersebut tanpa adanya penghabisan, tidak ada penghabisannya. Kemudian ada pendapat yang lain tentang tadi yang nakal akhirati wal ula, bahwa yang pertama, siksaan yang pertama yang dimaksud adalah pada saat Fir'aun mengatakan, wahai penduduk Mesir, qala Fir'aun ya ahlal malak, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku. Fir'aun berkata kepada penduduk negeri Mesir, wahai para warga Mesir, tidak ada Tuhan selain aku. Katanya seperti itu, tidak ada Tuhan selain aku. Sampai ketika Fir'aun mengucapkan kalimat ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, dan jaraknya itu ada 40 tahun. Jarak antar ucapan yang pertama, ya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan selain aku, ucapan pertama ini, kemudian berjaraklah sampai 40 tahun sampai Fir'aun mengucapkan akulah Tuhanmu yang paling tinggi. 40 tahun jaraknya. Dan ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ini adalah merupakan nakal akhirati, yaitu siksaan yang kedua. Yang pertama, siksaan yang pertama adalah ketika mengucapkan tidak Tuhan selainku. Siksaan yang kedua adalah siksaan yang terakhir adalah ketika Fir'aun mengucapkan akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka dengan dua kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Dengan sebab apa yang dilakukan? Perkataannya. Dengan sebab apa? Perkataan tersebut. Oleh karena itu, pelajaran penting yang ingin kita tekankan, kita ingin garis bawahi di sini adalah bahwa azab di akhirat bukan hanya berkaitan dengan perbuatan amal anggota badan semata seperti merampok, berzina, mencuri, tetapi juga apa yang diyakini oleh kita itu nanti akan diazab, akan dihukum itu. Kita meyakini bahwa Tuhan tiga, dihukum itu, nggak disia-siakan, nggak dibiarkan itu. Kita meyakini bahwa misalnya Tuhan tidak melihat buta, akan dihukum itu, keyakinan seperti itu. Ada yang berkeyakinan bahwa misalnya Nabi Muhammad adalah anaknya Allah, misalnya, itu akan dihukum itu, nggak main-main. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibiarkan. Termasuk juga dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang keliru, ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, itu akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalimat sebagaimana juga diucapkan oleh Fir'aun. Apa tadi?
Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selain aku. Kemudian sampai kalimat ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nabi SAW sempat bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang yang zalim, hingga tatkala Allah menyiksanya ia tidak akan lolos. Allah ketika menyiksanya dia tidak akan lolos. Jadi ada orang zalim, mungkin gambaran kita sekarang seperti siapa namanya? Simon Peres ya, yang sempat jadi pemimpin Yahudi, atau mungkin sekarang ini Netanyahu misalnya kan. Dibiarkan umurnya panjang dia. Dikasih kesempatan dia untuk semakin banyak ucapannya, semakin banyak keputusannya, semakin banyak kebijakannya untuk menambah dosa-dosa bagi dia. Yang nanti pada ketika saatnya tiba, waktunya tiba, maka manusia, makhluk Allah satu ini tidak akan bisa lepas daripada siksaan yang paling pedih. Semoga Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang telah menganiaya saudara kita kaum muslimin di Palestina dengan sekeras-kerasnya azab. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya, saya mendoakan sifat. Ya, karena kok mendoakan nama orang nggak boleh. Ya, tidak boleh, gerasa-gerusu kita nggak pernah bisa mengetahui akhir daripada hidup manusia. Ya, tetapi kita mendoakan sifat. Apa itu orang-orang yang zalim? Ini sifat. Ya, perbuatan. Maka kita mau lebih aman dalam berdoa itu sebutkan sifat. Makanya akan berlaku umum siapapun dia, atau semoga Allah melaknat orang Yahudi dan para penolong-penolong mereka dan bala tentaranya. Ini tidak masalah, karena Yahudi sudah, bahkan di dalam surah Al-Fatihah sudah disebutkan ghairil maghdubi alaihim. Ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan mereka adalah orang Yahudi. Jadi nanti pada hari kiamat nanti yang diazab itu bukan hanya amal perbuatan anggota badan, tapi juga ucapan lisan. Ya, ucapan lisan. Satu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amu akhaduna bima natakallamu bihi kama qala. Wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum hanya gara-gara apa yang kita ucapkan? Apakah nanti kita akan disiksa, akan kita dihukum hanya gara-gara apa yang kita katakan? Kita kan ucapan aja. Masa gara-gara ini kita dihukum? Apa kata Rasulullah? Wahal yakubun nas ya ala hasairi ala makasirin. Apakah nanti emang kamu kira nanti pada hari kiamat manusia diseret mereka di atas wajah-wajah mereka, diseret mereka dan dibuang, dilemparkan ke jurang-jurang neraka itu? Apakah kamu mengira bukan karena dari hasil ucapan-ucapan lisan mereka? Justru itu gara-gara ucapan lisan mereka. Ya, itu gara-gara ucapan lisan mereka. Yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Ya, ini kan ucapan, tapi ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Yang mengatakan bahwa ya, orang Yahudi itu baik-baik, agamanya benar misalnya. Ini kan ucapan, tapi ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Yang mengatakan bahwa ya, lebih baik menjadi orang Yahudi yang baik, ya, yang santun daripada orang Muslim yang kasar misalnya. Ini kan ucapan itu. Sama seperti ketika ada orang mengatakan lebih baik ya tidak pakai jilbab tapi hatinya tulus. Tapi hatinya baik dibandingkan pakai jilbab tetapi apa? Tetapi hatinya buruk misalnya. Jadi bahasa-bahasa inner beauty ya, bahasa kayak gitu. Ini kalimat-kalimat yang menyesatkan ya seperti ini. Kalimat yang menyesatkan, tidak apple to apple. Ya, tidak seimbang, tidak setara. Ya, tidak setara. Justru
apa namanya, orang yang dia sudah berikhtiar untuk menggunakan hijab pakaian yang sempurna, maka ini adalah merupakan langkah pertama agar dia nanti menjadi manusia yang taat kepada Allah. Kemudian pelan-pelan dia nantinya akan menyempurnakan sisi lainnya, ya. Jangan sampai ada kalimat-kalimat menyesatkan. Sebelum menghijabi kepalamu, maka hijabilah hatimu. Bahasa kayak keren gitu. Kayaknya berbunga-bunga, kayak berbintang-bintang, menyesatkan tapi ya. Dan kalimat seperti ini ketika diucapkan hati-hati. Ya, ini bisa ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diperhatikan lagi bahwa hukuman Allah nanti pada hari kiamat kelak itu sangat detail, terperinci dan presisi. Tidak ada yang terzalimi lebih daripada apa yang dia lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengazab Firaun atas perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua dengan masing-masing hukumannya. Begitu juga orang-orang kafir di akhirat nanti, ketika diazab itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada orang kafir, dia ini suka bantu orang kesulitan, dia ini orang yang santun, dia orang yang suka senyum, dia orang kafir, tapi hatinya apa? Human right, kemanusiaan yang bagus. Dia suka aktif dalam kegiatan sosial, tapi dia kafir. Maka akan berbeda dengan orang kafir yang dia menyakiti manusia, suka bikin propaganda, dia bikin fitnah sana sini, pokoknya bikin makan dan sebagainya. Akan tidak sama urusannya nanti. Akan tidak sama. Ya, tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan kaum muslimin. Antara yang satu dan yang lain tidak sama hukumannya. Dan semua masing-masing ada struknya. Kalau kita belajar di Alfamart, Indomaret, ada struknya. Masing-masing ada takarannya. Ini kesalahan ini hukumannya ini. Kesalahan ini hukumannya ini. Per koma, desimal, pecahannya semuanya akan ada. Kemudian kita masuk kepada ada yang berikutnya. Ya Afwan, kembali mengingatkan bahwa lihat bahwa yang namanya orang ketika melakukan perbuatan dosa kesombongan khususnya, maka dia akan semakin bertambah penyakit ini. Akan bertingkat dia, menambah dia, membesar dia. Ya, jarak 40 tahun menjadikan Firaun mengatakan dengan kalimat yang lebih mengerikan. Ya. Sebelum 40 tahun ini maka dia ucapan adalah tidak ada Tuhan selain. Setelah 40 tahun ini perjalanan panjang 40 tahun ini. Ya. Umur panjang ini 40 tahun ini. Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku telah Tuhanmu yang paling tinggi. Setelah Allah menceritakan tentang bagaimana kisah Firaun, Allah lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu kisah pada Firaun, kisah Nabi Musa, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah, ya, hikmah dari kisah Firaun tentang bagaimana nasibnya di akhir. Bagaimana sikapnya dia, fakadzdzaba wa 'asa. Bagaimana hukumnya, fa akhadahu nakal akhirati wal ula. Ya, tentang bagaimana azabnya. Dan ini bagian daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi kita semua. Jangan ikuti langkah-langkah Firaun. Jangan mencontoh langkah-langkah Firaun. Ya. Jangan mencontoh mentauladani Firaun dalam sikap-sikap dan perbuatan dia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, dan ini adalah merupakan yaitu pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang yaitu penciptaan alam semesta. Allah menyebutkan tentang penciptaan alam semesta. Dan ini memberikan contoh-contoh tentang yaitu kisi-kisi bagian-bagian daripada yaitu alam semesta ini
bahasa Inggrisnya universe, ya. Ya, alam semesta ini yang mana adalah merupakan yaitu semuanya di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, setelah Allah inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kisahnya Firaun itu adalah merupakan pelajaran bagi orang yang takut. Oke. Pelajaran bisa diambil dari kisah orang terdahulu, pelajaran juga bisa diambil daripada apa yang ada sekitar kita sekarang. Contoh, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah yang telah membangunnya. Allah yang telah membangun langit yang sangat besar. Ya, Pak. Penciptaan manusia menurut akal dan kemampuan kita sangatlah sulit. Para ilmuwan hari ini ya sedang berusaha untuk itu menciptakan membangun robot dengan teknologi AI, dengan teknologi yang hampir menyerupai manusia, sehingga nantinya robot-robot tersebut akan bisa diperintah, bisa melayani manusia, tentu dengan kasta yang berbeda. Jadi kastanya robot itu seperti kastanya binatang, tidak perlu digaji, kan gitu, tidak perlu apalagi, nah, tidak perlu digaji, tidak perlu ada urusan emosional hati, tidak perlu ada namanya, kalau manusia kan ada human right, ada apa, kemanusiaan, hak asasi manusia, itu nggak ada hak asasi robot, itu nggak ada. Jadi mau yang penting dicas, kalau ada yang kabel rusak diganti selesai. Ya, nggak ada orang bicara. Jadi statusnya robot itu seperti kita punya mobil, punya motor sekarang. Mobil motor mau dikasih beban motor nih, dipakai untuk ngangkat motor. Ada yang protes motornya? Motornya ada yang protes? Enggak. Pokoknya hanya tunggu kehancurannya saja motor itu. Itu aja sebenarnya. Mobil ngangkut mobil. Mungkin dia merasa berat, tapi dia tidak akan pernah protes. Paling-paling hancur. Berbeda dengan kalau manusia. Ya, manusia sudah dikasih beban di luar dari kemampuannya, dia bisa demo, minta gaji tambahan, minta honornya UMP, UMR, kan gitu kan Pak manusia kan. Nah, manusia kan bikin robot supaya kalau disuruh-suruh itu tidak minta gaji lebih. Ya, cukup dicas, dikasih ganti oli, selesai. Kan gitu. Nah, sudah banyak yang berusaha melakukan itu. Ya, dan ini sudah merupakan tingkat kesulitan yang luar biasa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Antum asyaddu khalqan amis sama. Emangnya penciptaan kamu yang lebih sulit atau penciptaan langit yang lebih sulit? Manusia hari ini sudah berpikir bagaimana untuk menciptakan manusia. Ya, semirip dengan manusia. Baik dengan cloning atau bikin dengan robot. Tapi sampai hari ini belum ada manusia yang berpikir bagaimana menciptakan langit. Ya, belum ada manusia yang berpikir, kita bikin langit yuk. Ya, gimana kita kumpul, kita bikin langit, gimana caranya? Ya, kalau yang bikin matahari sudah ada katanya. Ya, bikin matahari sudah ada. Yang menembus langit sudah ada katanya. Tapi belum ada yang punya ide gimana kita cara menembus langit, membuat langit. Belum ada. Bagaimana cara kita membuat bulan, membuat matahari, nggak kepikir lagi sudah. Kenapa? Karena memang penciptaan dan mendirikan langit ini luar biasa. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dialah Allah yang telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dialah Allah yang menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ini asalnya ya bahwa malam itu gelap, siang itu terang. Sekarang ini hampir-hampir di beberapa bagian daerah kota modern, siang dan malamnya sama-sama terang. Tetapi kita ambil hukum yang umum, ya, hukum langit, bukan hukum lampu listrik. Ya, kalau ada PLN listrik ya tetap aja terasa seolah-olah terang. Tapi tetap kita lihat adalah langitnya gelap. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dia telah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya itu terang benderang.
Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Allah kemudian menghamparkan bumi, dan masing-masing daripada ini ya bukanlah sesuatu yang sia-sia. Allah mengabarkan adanya siang dan malam, ya, tentang bagaimana terjadinya itu pada ayat ada pada bidang yang lain. Ada sistem yang Allah atur, yang Allah bikin sehingga terjadilah siang dan malam. Ya, ada sistem yang berjalan seperti itu. Dan oleh manusia kemudian membuat sebuah teori, sebuah analisa, sebuah gambaran tentang apa? Yaitu pergeseran, perputaran antara matahari dengan bumi. Ya. Adapun di dalam Al-Qur'an di antaranya surat Yasin Allah menyebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu beredar di garis edarnya. Itu dalam surat Yasin, dan ada dalam surat yang lain juga. Kalau di buku IPA kita dapat apa? Di buku IPA kita dapat apa? Bumi mengitari matahari. Kalau dalam surat Yasin kita dapatkan matahari yang beredar. Kita mengambil buku IPA atau surat Yasin ini? Kita ambil yang mana? Al-Quran lah kita ambil. Ya, kita ambil di Al-Quran. Ya, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu beredar, ya berjalan dalam garis edar. Adapun bumi tetap kokoh dia. Ya, standby dia diputari oleh matahari. Terus gimana nanti pelan-pelan yang lain gini cara berputar? Jangan diurusin. Ya, sudah ada yang ngurus. Cuman memang manusia masih terbatas mengetahuinya. Mungkin tahun 2024 setelah presiden pemilu sudah selesai baru kemudian ternyata begini. Mungkin bisa jadi ada teleskop Hubble, teleskop yang lain yang muncul, ya. Baik. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan kemudian Allah hamparkan, Allah jadikan bumi itu dihamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, Allah kemudian memancarkan darinya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Dari tanah tersebut, ya Allah pancarkan air. Pancarkan air dari mata air, dari air terjun, dari sumur-sumur, dari sumber-sumber. Ya Allah pancarkan mata airnya. Ya, dan Allah munculkan, Allah tumbuhkan, yaitu tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhannya. Ya, dari tanaman, dari tanah tersebut. Ya, dan ini bagian daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bahwa profesi yang paling kuat tawakalnya kepada Allah, mengajarkan tawakal kepada Allah itu apa? Profesi petani. Ya, karena petani itu tidak bisa menumbuhkan padi, nggak bisa. Menumbuhkan pohon, menumbuhkan sawit, nggak bisa. Dia hanya naruh bibit, kasih pupuk, tunggu. Siapa yang menumbuhkan? Allah yang menumbuhkan. Dia hanya masang potong ubi, batang itu, cocokkan di situ. Memang bisa. Ayo, ditarik satu daunnya, nanti tarik daunnya lagi, tumbuhkan ubinya di bawah. Bisa petani-petani itu? Nggak bisa. Ya, petani itu hanya cocokkan dia atau kasih beberapa bibit tanaman, taruh, kasih pupuk, siram, dah tumbuh sampai dia mekar. Siapa yang menumbuhkan tanaman ini? Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Ya, jadi harusnya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Sang Khaliq, Sang Pencipta adalah itu para petani. Ya. Dari biji yang memiliki cangkang yang keras atau biji yang kecil-kecil itu kemudian muncul, bisa pecah cangkang yang keras tersebut, atau bisa muncul dari bibit yang kecil itu kemudian tunas, mengembang menjadi besar, memiliki batang yang kuat, daun yang luas banyak, dan buah-buahan yang segar. Ya, buah-buahan yang bisa untuk dikonsumsi. Maka luar biasa ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dengan ilmu dan hikmahnya Allah. Dan semuanya terjadi dengan kemahalembutan Allah. Dialah Allah yang memiliki sifat Al-Latif.
Allah yang memiliki sifat apa? Al-Latif, yang sangat amat lembut dalam setiap takdirnya, dalam setiap keputusannya, dalam setiap apa yang Allah tetapkannya. Ya, maha lembut. Allah sangat lembut dalam memberikan nikmat bagi hamba-hambanya, sehingga banyak manusia yang tidak sadar bahwa dia mendapat nikmat. Di pikiran dia, kapan saya dapat duit, kapan saya naik pangkat, kapan saya naik gaji. Itu yang dia pikirkan. Sedangkan yang Allah beri setiap hari, setiap saat, itu tidak terasa. Bukan tidak dirasa, tidak terasa olehnya. Begitu juga dengan orang-orang yang zalim. Begitu juga orang-orang yang zalim, orang-orang yang pelaku-pelaku maksiat. Betapa banyak di antara mereka mendapat hukuman dan mereka tidak sadar bahwa dia sedang dihukum. Apa hukumannya? Kok anak saya sakit-sakitan? Kok anak saya nakal sekali? Kok saya punya istri yang suka membantah sama suami? Atau seorang wanita, kok saya punya suami yang suka berkata kasar kepada saya misalnya? Kok saya mendapat tetangga yang sangat buruk seperti ini? Ini sebenarnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia yang secara halus, secara lembut yang Allah timpakan kepada seorang hamba sebelum nantinya ada perhitungan yang lebih detail. Dia Allah yang maha lembut dalam setiap keputusannya, dalam setiap yaitu ketentuannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai orang tidak merasa bahwa dia telah mendapat hukuman. Ya, jadi ada orang soleh, ini ceritanya ada orang soleh. Dia rajin ibadah kepada Allah, puluhan tahun dia ibadah kepada Allah. Kemudian ternyata dapat warning dari anggap kayak BMKG gitu, bahwa nanti akan ada gunung meletus dekat rumahnya. Maka dia segera gungsi. Kemudian apa kata, demi Allah saya tidak akan pergi dari rumah saya, dari tempat saya sampai Allah yang menolong saya. Kemudian datang ada tetangga, Pak, ayo Pak kita ngungsi Pak, ayo kita ngungsi, ya, karena nanti lagi mau ada gunung meletus. Enggak, saya ingin Allah yang menolong saya. Akhirnya pergilah yang tetangganya tadi. Kemudian kedua, yang berikutnya ada aparat keamanan, ya, tim SAR atau bagian apa, yang tim penyelamat seperti itu. Ayo Pak, ngungsi, ini mau ada gunung meletus. Kata si bapak ini, saya tidak akan pergi sampai Allah yang menolong saya. Ya, udah selesai, tim SAR kabar, ini orang degil nih kan, kemudian udah semakin dekat bahayanya. Datang tim yang memang sudah darurat, tim helikopter segala macam, mau bantu. Ayo Pak, segera, ini udah bahaya nih, udah siaga 10 ini. Ya, udah lampu merah, bahaya sekali. Enggak, saya menunggu pertolongan dari Allah. Akhirnya helikopter pergi dan orang ini kemudian mati. Ketika pada hari ya persidangan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu tidak melarikan diri dari yang jelas ada ancaman? Apa kata dia? Karena saya yakin Allah akan menolong saya dan saya menunggu pertolongan dari Allah. Nah, bukankah Allah sudah menolong kamu dengan mengirim tetangga untuk menyelamatkan kamu? Bukankah Allah sudah memberikan pertolongan yang kedua dengan mengirim tim SAR kepada kamu? Bukankah Allah sudah mengirim pertolongan dengan mengirim helikopter tim bantuan kepada kamu? Dan kamu tidak mengindahkannya. Ya, maka lihat betapa jangan sampai kita merasa bahwa seolah-olah Allah sayang kita kalau Allah sudah mengabulkan apa yang kita inginkan. Belum tentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kita dengan memberikan apa-apa yang memang menjadi kebutuhan mendasar bagi kita. Makanya dikatakan, bolak-balik dikatakan, sebaik-baik nikmat adalah iman dan takwa. Sebaik-baik apa nih? Udah gak? Takut ya. Sebaik-baiknya karunia adalah hidayah. Sebaik-baik karunia adalah hidayah. Bisa jadi kita mintanya mobil, mintanya rumah, mintanya duit, mintanya ini, ternyata Allah kokohkan hidayah kepada kita. Ya, yang ini tidak kita rasa, yang ini ya kita hitung-hitung kok nggak datang-datang, ya yang kita minta.
Nah, demikianlah kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Maka sedikit ya hanya orang-orang yang jeli, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijaksana yang bisa dia untuk melihat ya di mana sisi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sisi ada hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya katakan dan tegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dialah Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mungkin selanjutnya nanti akan ada pembahasan tentang hari akhir. Jam berapa? 4 lagi? 3 menit. Hah? 3 menit lagi. Lanjut gak? Lanjut? Lanjut. Siap, lanjut. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang ya bagaimana penciptaan alam semesta. Ya. Kemudian Allah lanjutkan dengan surat yang ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 Allah berfirman berkenan tentang hari akhir, penghuni neraka dan penghuni surga. Allah berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra, maka ketika malapetaka yang sangat besar itu telah datang. Apa yang malapetaka yang besar itu? Hari kiamat. Maka ingatlah ketika ya hati-hatilah, perhatikanlah ketika malapetaka yang besar itu datang tiba. Ya. Maka perhatikanlah kalimat ini. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yang mana pada hari tersebut manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Jadi dulu, sekarang ini banyak yang sudah kita lakukan. Tapi kayaknya yang paling kita ingat adalah kebaikan-kebaikan kita. Oh, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah ini, sudah ini. Banyak kesalahan-kesalahan kita yang kita lupa atau kita lupakan. Tapi nanti pada hari kiamat kelak, ya, orang-orang akan yang paling dia ingat adalah kesalahannya. Ya, orang yang paling dia ingat adalah kesalahan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Allah mengatakan pada hari itu manusia teringat dengan apa yang telah dikerjakannya. Ya, jangan ke orang-orang kafir, orang-orang yang beriman pun sering melupakan maksiat yang pernah mereka lakukan. Ya, kita tidak akan dapat menjawab jika ditanya seberapa banyak orang yang telah kita gibahi. Ya, kita tidak bisa menjawab ketika ditanya ya apa yang sudah kita lakukan, ucapkan, pandang, dengar dan sebagainya. Karena terlalu banyak maksiat yang kita lupakan. Ya, oleh karena itu nanti pada hari kiamat baru, benar nih ada kiamat. Ya, baru kemudian orang, aduh saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini, baru kemudian berhitung. Wah, dengan si Anu saya belum bayar, ini belum bayar, ini ada masalah, saya pernah marah, saya pernah dolim, saya pernah ini, baru kemudian terhitung semua yang pernah dia lakukan. Ya, sama seperti kita berada di ujung umur atau dalam kondisi yang sangat kritis, ya, baru kemudian kita teringat dengan kebaikan-kebaikan orang, kita teringat dengan kesalahan-kesalahan kita. Baik, kita cukupkan karena sudah ada panggilan, ya, sudah ada kode. Semoga yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Semoga yang kajian ya ini bisa mengingatkan kita dengan hari kiamat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin waspada terhadap datangnya sang penghancur segala kenikmatan yaitu kematian dan hari kiamat kelak. Baik, kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.